atas firman-Mu. Berikan kepada kami suatu kecerdasan rohani untuk menangkap setiap benih-benih firman-Mu, karena itu adalah benih kehidupan yang akan tumbuh, yang akan mengarahkan, memimpin keberadaan hidup kami. Bukan karena logika, kepintaran, kecerdasan kami, tapi karena itulah yang mengarahkan kami untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkati jalannya pemberitaan firman-Mu ini, urapi kami semua, agar kami boleh menerima dengan segala ucapan syukur, dengan sukacita, bahwa firman-Mu itu hidup dan kekal selamanya bagi kami. Terpujilah Tuhan, ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Seperti lagu pertama, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Segala musim telah kita lalui bersama-sama, baik musim yang baik, yang enak, yang sangat membawa kita kepada suatu kebahagiaan, sukacita, maupun juga yang sebaliknya, musim-musim yang penuh dengan tangisan, air mata, bahkan mungkin kekecewaan, juga semua kita telah lewati. Bahkan juga musim di mana di situ membutuhkan suatu kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap menjalani kehidupan ini. Semua sudah kita lewati, dan kita memasuki saat ini tahun yang baru, musim yang baru yang kita tidak ketahui sama-sama apa yang kira-kira akan terjadi. Seluruh umat manusia di tanggal 31 Desember malamnya dengan sukacita, ya, menyambut, siap untuk menghitung dengan urutan mundur 5, 4, 3, ya. Kemudian pada saat 1 semua meluapkan kebahagiaannya dengan luar biasa, ya, sambil menyalakan lilin. Nah, ya, lilin dipakai untuk membakar petasan, mercon, ya kan. Kalau zaman dulu apa? Pakai bambu, meriam bambu, ya, bukan meriam belina, ya. Dengan sukacita kita sambut, padahal jauh di dalam lubuk hatinya ada suatu tanda tanya besar di dalam lubuk hatinya. Apa kira-kira yang akan terjadi? Banyakkah keberuntungan? Banyakkah berkat yang akan terjadi? Atau banyakkah kemalangan yang akan saya lewati? Tanda tanya yang besar, kalau bisa mungkin diukir di dalam hati itu. Tetapi kabar baiknya, puji Tuhan, kita semua ada di dalam pimpinan tangan Tuhan. Amin. Kita semua ada dalam pimpinan tangan Tuhan. Walaupun secara manusia, saudara dan saya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan tanda tanya besar. Tetapi karena kita tahu bahwa hidup ini sudah kita serahkan kepada Tuhan untuk Dia atur jalan hidup kita. Ya, sampai ada lagu kan? Ya, langkahku apa? Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih. Nah, itu cuma lagu, tetapi sejujurnya yang pimpin siapa? Saya, aku, nama kita masing-masing, ya Bapak Ibu. Makanya silih berganti, kekhawatiran, ketakutan itu menjadi relevan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita serahkan itu seperti lagu itu, ya, dipimpin oleh Tuhan, saya percaya kita semua tidak ada di dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan tahu, ya, kalau semua manusia hidup tanpa kekhawatiran, pasti ketergantungannya kepada Tuhan berkurang, benar? Atau sesuka-sukanya. Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai kabar baik lagi, kita punya Tuhan yang bukan baperan. Kalau kita suka baperan, ya, kadang misalnya kita melihat anak kita begitu sayang, terus tiba-tiba kok dia mulai bangga dengan kemampuannya,
ya, tidak sedikit-sedikit menghubungi kita atau curhat kepada kita, kita mulai merasa, wah, dia sudah jagoan, dia sudah tidak mengandalkan atau tanya kepada papanya, kepada mamanya. Kita mulai baperan. Kalau Tuhan kita boleh saja cuek sama Tuhan. Kita boleh saja jalan saja lempeng-lempeng tanpa, sudahlah, tidak usah tanya-tanya sama Tuhan. Bisa saja, tetapi ketika kita diperhadapkan kepada suatu sudut persimpangan, ya, kita langsung ingat, oh, datang kepada Tuhan. Apa kira-kira yang Tuhan lakukan? Tuhan ngambek? Tuhan merajuk? Tidak. Tuhan tetap dengan tangannya terbuka menunggu. Hebat kan, saudara? Dia tetap dengan tangan terbuka. Tetapi satu kali nanti tangannya sudah nggak terbuka, dia sudah begini, lipat tangannya. Karena disitulah Tuhan akan berterus terang kepada setiap umat-umatnya secara pribadi. Ya, jangan saudara malu, saudara, kalau sudah Tuhan berterus terang. Ya, malu saudara. Nanti didengar orang lain, aduh, ketahuan. Mari, sebab itu saat-saat inilah kita sama-sama untuk serius dengan Tuhan. Baik, pada awal tahun, mengawali minggu pertama dari tahun 2022 ini, satu ayat yang seringkali pasti Bapak Ibu seringkali dengar, seringkali mungkin kita sudah hafal, ya, di luar kepala kita karena ada di Alkitab, ya. Injil Matius pasal 6. Saudara sudah sama-sama tahu, kita lihat, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saudara sudah dapat? Amin. Kalau boleh nanti kita baca bersaut-sautan, berganti-gantian. Yang pria membacakan yang genap, ayat yang genap 26, 28, 30, 32. Kaum wanita yang perempuan membaca ayat-ayat ganjil 27, 29, 31, 33 dan ayat 34 kita baca bersama-sama. Baik, sama-sama kita baca 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Apakah yang akan dimakan? Apa yang akan diminum? Apakah yang akan dipakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi janganlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sama-sama kita baca 34, 2, 3. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan.
mengawali tahun 2022 kiranya menjadi solusi dalam kehidupan kita. Sebelum saya dan saudara sama-sama kita akan diperhadapkan kepada suatu kekhawatiran, kita sudah dapat solusinya. Amin. Kebanyakan solusi di akhir, tapi kita akan dapatkan solusi di awal sebelum kita semua bukan terjerat, tetapi sama-sama tidak dapat dielakkan. Saya dan saudara akan sama-sama mengalami yang namanya kekhawatiran. Ya, tidak ada jalan tikus di situ. Semua kita harus melewati. Tapi sama-sama mengawali tahun 2022 ini kita dapatkan solusinya. Kira-kira solusinya di mana Bapak Ibu? Nah, ini pendeta kok bertanya, bukannya dia berkhotbah memberikan jawaban. Di mana solusinya Bapak Ibu? Tadi kita sudah baca ayat 33. Benar? Setuju saudara? Belum, baru 60%. Setuju saudara? Haleluya. Berarti saudara siap melaksanakannya ya? Jangan cuma setuju saudara. Kalau saudara pas ngisi belangko untuk mau mendaftar membuka rekening bank, itu kan bagian terakhir itu ada ditulis setuju atau submit. Ya. Bahasa Inggrisnya submit atau setuju saudara. Begitu saudara ya pencet itu atau saudara mengatakan setuju, di situ mencentangnya untuk setuju dan tanda tangan, itu sah saudara. Terkadang kita tidak baca ketentuan-ketentuan yang begitu banyak di belakangnya, ya kita tidak tahu, ya. Tapi karena kita sudah setuju, berarti itu dinyatakan kita sah harus melakukannya. Jadi saudara pagi ini, saudara setuju solusi untuk kita tahun 2022 itu di ayat 33, setuju? Ya berkurang lagi ya, tadi 60%. Jadi 40%, ya. Gara-gara saya bilang bank itu kali ya, takut uangnya nanti hilang. Setuju saudara solusi bagi kita semua ayat 33? Amin, puji Tuhan. Kita setuju, berarti kita siap untuk melaksanakannya. Saya bacakan bagi kita semua, walaupun saudara sudah hafal di luar kepala. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita mulai dari bagian penggalan yang terakhir dari ayat 33 ini, ya. Karena dibagi ada dua, ada koma di tengah dari ayat 33. Dikatakan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mau cari tahu apakah semuanya itu, jawabannya ada di ayat yang sebelumnya. 32 dibilang semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Ya, semuanya itu, ya, semuanya itu. Nah, kalau saudara masih mencari lagi apakah kata itu yang dikatakan semua itu, tentu yang Tuhan katakan sebagai contoh-contoh tadi. Yang pertama di ayat 26, pandanglah burung-burung, ya, apa yang terjadi? Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Bapa kita memberi makan, saudara. Bapa kita memberi makan. Jangan saudara lihat saat ini banyak orang yang begitu sayang kepada binatang-binatang. Mereka dengan sukarela memberi makan, membawa makan, bahkan ada di jalan-jalan, ya. Mereka memberi makan. Jangan lihat yang saat-saat ini, karena itu adalah hasil dari suatu kepedulian yang berlangsung begitu lama. Akhirnya manusia peduli kepada hewan-hewan, binatang-binatang liar. Tetapi binatang-binatang ini diciptakan juga sama, ya. Saat manusia juga diciptakan. Lalu dari sejarahnya siapa yang kasih makan? Kan begitu harusnya, ya. Mereka lolos aja, ya. Mereka berkembang biak bahkan. Mereka dapat bermigrasi bahkan. Dari mana saudara? Ya, burung-burung itu kan suka bermigrasi saudara. Pindah mereka dari satu tempat
ke tempat yang jauh. Jadi mereka bisa berkawanan terbang pindah, saudara. Karena mereka tahu, ya sudah apa? Sudah kering, ya, sudah tidak becek lagi di sana, ya, sudah tidak basah, ya. Cari lagi, ya, tempat yang basah, ya. Pindah mereka bersama-sama, saudara. Itu kan butuh kekuatan, ya, butuh kebersamaan. Kira-kira siapa? Firman Tuhan sudah menjawab, itu adalah Tuhan. Dan kita perhatikan lagi, ada Tuhan mencontohkan, ya. Bayangin ini, ya, begitu dahsyatnya Tuhan. Tuhan membandingkan seseorang yang penuh kehebatan, kedahsyatannya. Dia berperang, tidak pernah berperang sebagai raja. Dia raja yang bukan tipikalnya suka berperang, suka membangun kekuatan militer. Tidak, dia seorang raja yang cerdas. Dalam sepanjang pemerintahannya, dia tidak pernah melakukan namanya berperang. Dia cuma duduk di singgasananya, ya. Dia menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi saudara perhatikan, Tuhan lagi-lagi dengan telanjangnya membuka. Tuhan bandingkan dia dengan apa? Bunga bakung, saudara. Udah pernah lihat bunga bakung, saudara? Hah? Nantilah kita cari, ya. Kita tanam supaya sama-sama kita lihat, ya. Nanti kita minta tolong Oma untuk cari bunga bakung itu, ya. Karena Oma suka tanaman-tanaman, ya. Supaya kita bisa lihat, bunga bakungnya cantik. Mungkin saudara pikir Oma yang pelihara ini, ya. Tapi kita perhatikan di sini firman Tuhan jelas, Tuhan buka setelanjangnya. Seorang yang begitu dimegahkan, yang dimuliakan oleh bangsanya, ya. Bahkan saking hebatnya, seorang ratu, ya, yang saat itu memegang kendali pemerintahan yang besar, ya, datang. Tidak ada unsur apa-apa. Bawa semua yang dia miliki, dia kasih ke Salomo, ya. Dengan segala kemegahan Salomo ini ternyata tidak sebanding, tidak secantik, tidak sehebat bunga bakung, saudara. Perhatikan ini, saudara. Seorang yang bisa kita bangga-banggakan, Tuhan buka dengan telanjang. Ada kok bobroknya dia, tapi lihatlah bunga bakung, kata Tuhan. Dikatakan apa? Dia tidak memintal, ya kan? Saudara baca dalam firman Tuhan ini, ayat yang ke-28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Menurut saudara, apakah Salomo selalu di kerajaannya, di istananya memakai baju compang-camping? Enggak kan? Robek-robek. Saat itu kan keren, saudara. Pakai celana jeans yang robek-robek. Ternyata semakin banyak robek, semakin keren. Loh, kelihatannya kan begitu, saudara. Kalau nggak pakai, artinya kan kalau dia tidak pakai yang robek-robek, dia tentunya malu, tidak akan pakai. Tapi saudara lihat tadi mall-mall yang bagus-bagus, ya, yang lantainya itu nggak tahu berapa kali dipel, saudara, mengkilat. Tapi di situ berseliweran orang-orang jalan pakai jeans yang robek-robek, saudara. Ya. Terus bajunya yang kurang bahan, ya. Mungkin harga kain semakin naik, ya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di sini, tentunya Salomo berpakaian sangat mulia. Itu saja, ya. Di antara semua umat manusia yang ada di zaman itu, Salomo paling hebat. Tetapi firman Tuhan buka dengan telanjangnya. Ternyata Salomo itu dengan kemegahannya, berpakaiannya tidak seindah salah satu dari bunga bakung itu. Yang tidak bekerja, tidak memintal. Kita anak Tuhan seringkali mau seperti itu, kan?
Kalau bisa nggak kerja, uang ngalir terus di rekening, ya kan? Tidak lakukan apa-apa, ya. Apakah itu mustahil? Yang seperti ini, seperti bunga bakung. Kehidupan bunga bakung bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu mustahil, Bapak Ibu? Wah, kayaknya saudara memang benar-benar dalam kekhawatiran yang ekstrim, yang gawat, darurat. Seharusnya kita katakan tidak, saudara. Walaupun kita tahu tidak bekerja nanti nggak dapat, nggak bisa makan. Benar, saudara. Tapi kalau kita dalam pemikiran yang jauh luar biasa, saya bekerja, ya, dan saya selalu mengandalkan Tuhan. Gaji yang UMR itu bisa menutupi banyak hal, bisa ditabung, dan semakin tahun berlimpah, berakumulasi, bertambah-tambah. Cuma kan karena kita bermain dengan cara berpikir kita. Amin. Ya, kurang aminnya, saudara. Puji nama Tuhan, ya. Kita perhatikan di sini bahwa intinya adalah Tuhan menunjukkan kalau engkau khawatir akan semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, kita kalah dengan burung-burung di langit. Kita kalah dengan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak bekerja. Tuhan bilang, aku dandani, ya, aku pelihara. Tuhan katakan demikian. Namun kita yang sama-sama masih berpikir bahwa semua itu penting, yang harus dicari dahulu, ya. Itu kata pentingnya, saudara. Dalam hidup kita ini, apa yang kita cari dahulu, ya, bukan dahulu yang sudah lewat, tapi yang utama, ya. Ada hal pertama, hal kedua. Tetapi hal pertama dan kedua itu dapat ditaklukkan kepada yang terutama atau prioritas. Saudara sudah pernah datang ke bank yang kemudian dipisahkan prioritas? Itu langsung tanpa antrian, saudara. Jalurnya khusus, saudara. Saya bukan nasabah prioritas, tapi saya suka perhatiin. Wah, dasar ini, ya. Tapi dunia begitu. Semakin banyak engkau bisa bayar untuk suatu prioritas, kami akan utamakan. Itu dunia, saudara, ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita cari dahulu memprioritaskan Tuhan? Jika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan bilang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalimat penggalan bagian terakhir dari Matius 6 ayat 33 itu sudah bisa kita jawab, saudara. Kalau prioritas diutamakan, ya, semua yang kita butuhkan sama hal dengan orang-orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu Tuhan bilang, aku akan tambahkan kepadamu. Ya, Tuhan akan tambahkan kepadamu. Tetapi syaratnya kita perhatikan dari ayat 33 ini dikatakan, carilah dahulu. Artinya prioritas kita cari Tuhan. Saudara sudah seringkali melakukannya dengan saudara berdoa pagi sebelum saudara mandi, ya, enak kan? Berjumpa Tuhan lagi buluk-bulukannya. Nggak mandi, ya kan? Belum gosok gigi, sudah jumpa dengan Tuhan. Baju masih dasteran untuk ibu-ibu misalnya, ya kan? Bapak-bapak cuma singlet aja, misalnya sarungan, ya kan? Sudah jumpa Tuhan. Tapi Tuhan kita baik, karena yang dia lihat bukan itu. Dia lihat itu prioritasmu siapa. Itu kan, saudara. Terserah kita mungkin berpikir, oh saya harus berdandan baik dulu sebelum jumpa dengan Tuhan. Tidak masalah. Karena yang Tuhan lihat apa? Hatinya. Ya. Seperti Raja Daud, terpilih menjadi raja, bukan terpilih, tapi diurapi lebih dahulu sebelum terjadi raja. Dia diurapi karena apa? Hatinya, saudara. Hatinya, ya. Dibanding dengan abang-abangnya, jauh lebih gagah, jauh lebih memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin militer adalah abang-abangnya.
Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan carilah dahulu. Kata cari ini dalam bahasa aslinya zeteo, ini memiliki pengertian yang aktif dan progresif, saudara. Berkesinambungan, tidak turun, tetapi terus dan terus menerus, seperti orang yang mendorong, menekan, ya, sampai suatu pintu itu tertutup misalnya. Karena susah untuk ditutup pintu itu, dia tetap menekan sampai tertutup. Nah, begitu juga cara kita mencari Tuhan. Demikian juga cara kita untuk mendahulukan Tuhan. Ya, dengan segala daya dan upaya kita mencari dahulu kerajaan Allah. Ya, mencari dahulu kerajaan Allah. Ini beda tentunya dengan dibilang mencari Tuhan. Ya, bukan dalam artian saya mengotak-ngotakan mencari Tuhan. Tidak, saudara. Ini beda konteksnya. Ya, kita belajar sesuai dengan konteks. Mencari Allah dengan mencari kerajaan Allah itu dua hal yang beda konteksnya. Saudara mencari Allah itu saudara mencari pribadinya, berjumpa dengan pribadinya, berhubungan intim dengan pribadinya. Biasanya itu dalam bentuk praise and worship. Saudara berdoa, menyembah, saudara curhat, saudara seperti ngobrol dengan pasangan saudara, ya, dimana di situ ada kalimat-kalimat yang saling bersinambungan, saling jawab menjawab, saudara, ya, itu mencari Tuhan. Tetapi mencari kerajaan Allah beda lagi konteksnya, ya. Mencari kerajaan Allah berarti kalau kerajaan, kita bicara tentang sistem pemerintahan, saudara. Sistem pemerintahan kita adalah republik, saudara, di negeri ini. Negara Kesatuan Republik. Republik kecenderungannya adalah demokrasi, saudara. Tidak becus, demo. Benar? Ya. Kalau pemimpin itu nggak becus, yang terjadi apa? Demokrasi, republik. Ini sistem pemerintahan negara kita. Namun sistem pemerintahannya Allah adalah kerajaan, saudara. Kalau kerajaan sifatnya apa? Absolut, mutlak, harus dilakukan. Itulah, saudara, yang dimaksud carilah dahulu kerajaan Allah. Apakah bisa nego, kompromi, tawar-menawar? Nggak bisa, saudara. Namanya kita lagi mencari kerajaan Allah, berarti saudara siap, ya, seperti seorang prajurit, siap diperintah, siap melakukan suatu perintah. Ini yang dimaksud, Bapak Ibu. Banyak yang salah kaprah dalam hal ini. Bukan mau dibilang kita salah mengerti, tetapi hanya beda konteks, saudara. Mendahulukan kerajaan Allah, mencari dahulu kerajaan Allah, supaya semuanya itu ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup dalam kekhawatiran, sebab kita tahu ayat 34 dibilang kesusahan sehari cukuplah. Jadi artinya tidak akan ditambahkan, saudara, untuk satu hari. Jadi besok ada, kata firman Tuhan, ada kesusahannya sendiri. Nggak mungkin saudara akan menambahkan yang kemarin, saudara. Ya, kesusahan tidak sama dengan utang piutang, saudara. Ya, nggak bayar kemarin, akumulasi saat ini. Ya, tapi firman Tuhan sangat jelas. Hari ini dapat kita tanggung kesusahan itu. Jangan pikir lagi untuk besok. Besok ada lagi. Tentunya juga semuanya itu yang dikatakan oleh firman Tuhan akan ditambahkan kepadamu, itu juga siap untuk menjawab kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Saudara mengerti sampai saat ini? Amin, saudara?
Jadi kalau kita bicara saat ini kita khawatir, yaitu hari ini. Ya. Itu akan selesai hari ini. Karena apa? Dijawab oleh Tuhan, semuanya itu ditambahkan kepadamu supaya kita dapat melewati hari itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dimaksud dari ayat 33 sebagai jawaban kita semua sama-sama untuk tahun 2022 dalam hal kita mencari solusi. Ya. Ada banyak saat ini saudara akan mendengar bahkan kaget-kaget. Orang akan bilang tahun berkat melimpah, tahun apalah, semua pemurnian, apa semua itu sudah dituliskan dalam firman Tuhan, saudara. Jangan saudara terkaprah, salah kaprah dalam hal ini kemudian bilang, wah itu wangsit dari Tuhan untuk pendeta tersebut. Padahal sudah ada di firman Tuhan. Jangan saudara jadi bego rohani, jadi cerdas rohani, saudara. Banyak penipuan-penipuan juga, saudara, di gereja, supaya kelihatan gerejanya jadi sorotan. Saat ini tahun pelipat gandaan. Firman Tuhan sudah bilang, saudara, bukan wangsit dari Tuhan khusus untuk dia. Firman Tuhan sudah bilang, saudara, ya. Karena kita semua kurang, makanya Tuhan bilang dalam Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak punya pengetahuan, saudara. Ya, kata pendeta itu, padahal ada di firman Tuhan, jelas-jelas tertulis. Dia bilang, dia mengutip ini dari pendeta ini. Makin gede kepala pendetanya. Ya. Jadi tantangan untuk pendetanya, karena jadi sombong nantinya kalau dia bisa mengatasi kesombongan. Puji Tuhan kalau dia bisa mengatasi kesombongan, karena awal kejatuhan adalah kesombongan, saudara. Tapi kalau dia tidak bisa mengatasi, dia akan cepat jatuh. Jadi seringkali jatuhnya pendeta itu bukan karena pendetanya, seringkali karena para pendengar-pendengar, ya, membuat pendeta itu gede kepala. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama, ayo kita sama-sama membangun persekutuan kita ini, gereja kita ini. Karena gereja kita ini sifatnya keluarga, bukan? Saudara mau berharap ada orang yang datang untuk 2-3 kali ibadah habis itu pergi, ya, karena dibilang saya pindah di sini atau bagaimana? Nggak mungkin, saudara. Kalau gereja kita ada di luar pinggir jalan besar, oh jelas, saudara. Itu biasanya jemaatnya sedikit, tapi simpatisannya banyak. Yang datang untuk beberapa bulan, habis itu pergi, tapi diganti lagi orang yang lain. Ya, gerejanya penuh, tapi kalau mau cari yang asli jemaatnya sedikit, saudara. Jadi jangan terperangah, saudara. Oh gerejanya gede, saudara. Ya. Mereka cuma hanya pengen supaya kelihatan bergereja, padahal tidak bergereja. Kalau kita di tempat ini jelas, saudara mau datang di sini, saudara ditampik, saudara. Saudara melewati beberapa problema, ya kan? Di pasar itu, ya, cari parkiran, ya kan? Yang bawa mobil misalnya, bawa motor juga, kalau becek lumayan di depan situ, ya kan? Jalannya banyak, saudara, yang kita harus lewati, ya. Seringkali kita berpikir, saya ini lagi berpakaian bagus ini, tapi harus lewati yang seperti ini, kan? Tapi saudara sudah lewati itu semua. Saudara kita berpenampilan baik, berdandan baik, itu bukti bahwa kita ini adalah kumpulan yang keluarga sifatnya. Amin. Dan marilah sama-sama, sebab itu kita membangun hubungan kita, kerohanian kita sama-sama. Yang saudara berpikir cuma saudara aja hidup dalam kekhawatiran, itu pendeta yang di depan cuma banyak bacot, seolah-olah dia tidak ada kekhawatirannya. Saya pernah katakan, saya juga dalam suatu kekhawatiran. Bukan hanya saudara, kita sama-sama dalam level yang sama. Pernah katakan juga di tempat ini, kalau bisa sampai berdiri seperti ini, mewartakan firman, itu bukan kekuatan saya. Saya tahu benar diri saya, kebobrokan saya. Cuma muka aja kelihatannya tegar, tapi di dalam sebenarnya Hello Kitty juga. Ya, saya katakan mungkin dalam bahasa saudara boleh tertawa, tetapi sejujurnya Bapak Ibu,
Ya, dalam kekhawatiran. Semua kita sama-sama. Sebab itu tidak mungkin saya dapat berdiri di sini kalau bukan saudara yang mendoakan. Saya anulir doa-doa saya. Itu tidak seberapa dahsyatnya dibandingkan 2-3 orang dari Bapak Ibu yang mendoakan. Begitu juga sebaliknya. Sebab itu mari sama-sama kita bangun gereja ini. Jangan saudara menyambut tahun baru ini dengan suatu kemegahan, tetapi ternyata di dalam tahun yang kita lewati sepanjang waktu itu banyak hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama Bapak Ibu. Bukan soal saya bisa berdiri tegak karena saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya doa dan puasa, saya ibadah sana dan sini, saya Zoom atau saya ikut ibadah online yang sana sini. Bukan. Tapi karena ada hubungan antara kita yang boleh saling mendoakan. Saudara silakan boleh bandingkan. Bukan saya bilang gereja besar itu kalah dengan kita, tidak saudara. Tetapi yang membuat kita kuat itu bukan soal besar bangunannya atau kecil bangunannya, tetapi yang menentukan adalah hubungannya. Sama-sama kita bisa jadi kuat, sama-sama kita bisa jadi suatu pelayanan yang baik, yang indah dipandang. Itu kalau kita sama-sama saling mendoakan, saling juga melengkapi Bapak Ibu. Amin. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu sukses, itu puji Tuhan. Tentunya ada yang mendoakan saudara. Ya. Kalau saudara pergi ke gereja besar, orang itu akan bersaksi. Karena saya rajin ikut di gereja ini, jam doanya saya tidak pernah alpa, selalu saya hadir berdoa. Padahal dia belum tentu kenal baik dengan pendetanya. Itu gereja besar saudara. Satu kali saya pernah pergi gereja yang dibangga-banggakan oleh anak mudanya. Saya duduk paling depan. Orang-orang bingung siapa dia, tapi saya duduk aja. Ya, saya mau beribadah. Ya, karena pada saat itu memang saya belum nggak ada, saat itu tidak ada jadwal pelayanan. Jadi saya pikir saya pergi beribadah. Saya pergi di situ, saya duduk paling depan. Ya. Pada saat ibadah itu selesai, saya salaman datang kepada pimpinannya, gembalanya, gembala senior, ya, yang ganteng, yang luar biasa. Saya salaman, dia agak ragu-ragu kasih tangan. Ya. Setelah salaman, ternyata dia lihat saya keluar. Dari situ saya dan teman saya kami membahas. Ternyata gereja itu tidak biasa bersalaman dengan semua jemaatnya. Dia hanya bersalaman dengan orang lingkaran terdekatnya. Sekali hadir ibadah itu ribuan saudara. Dia lihat siapa ini orang, kan begitu. Tetapi kita ini seperti keluarga saudara. Saudara bisa datang setiap hari ke gereja ini, melihat kehidupan pastori bagaimana. Saudara bisa tahu positif dan negatifnya. Begitu juga sebaliknya semuanya. Dan pastinya tidak ada yang akan kita blow up, tetapi yang ada kita doakan. Itu kalau keluarga Bapak Ibu. Sebab itu mari Bapak Ibu, kita perlu bangun gereja ini dengan sama-sama. Ayo kita carilah dahulu kerajaan Allah, di mana kita siap untuk diperintah, siap untuk menerima apapun juga tugas itu tanpa tawar-menawar dan kompromi Bapak Ibu. Kalau nggak salah mungkin 2 bulan yang lalu saya sampaikan di sini, apakah saudara tahu ada pekerjaan-pekerjaan di sini yang dapat kita lakukan untuk kita melayani Tuhan? Masih ada atau sudah terisi? Lowongannya masih kosong atau sudah terisi semua? Kalau sudah terisi, puji Tuhan, marilah datang telat aja semua, ya, karena semua sudah baik, kan begitu. Kalau masih ada kosong, mari Bapak Ibu kita isi. Jangan hitung-hitung, wah ini dipandang oleh banyak orang, atau ini suatu hal yang tidak dipandang, bagian yang terkecil. Tidak ada saudara, ya.
Maria dan Marta. Apakah salah dua-duanya? Nggak salah. Ya, nggak salah saudara. Lihat Marta, dia tahu loh soal eskatologi, pelajaran akhir zaman. Dia tahu. Ya. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik, kata firman Tuhan. Jadi Marta baik dong. Marta juga melakukan yang baik, saudara. Walaupun itu bagi Tuhan itu bukan yang terbaik begitu. Ya. Tapi kan nggak mungkin juga kita tidak melakukan sesuatu. Ya. Kita cuma hanya berdoa saja, berdoa saja. Tapi dalam pelayanan ini kan perlu ada yang bagian ini, ada yang bagian itu. Sama-sama saling melengkapi. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ketika saatnya kita di hadapan Tuhan, barulah kita lakukan seperti Maria. Intinya dari Maria dan Marta bukan soal pribadi profil mereka, tetapi apa yang ditonjolkan daripada firman Tuhan, yaitu apa yang mereka lakukan Bapak Ibu. Ya, jangan kita kotak-kotakan. Yang dilakukan Marta itu nggak ada apa-apa. Maria yang paling bagus. Dua-duanya bagus, saudara. Tapi ada saatnya di mana kita harus seperti Maria. Juga ada saatnya kita seperti Marta. Amin. Kalau kita seperti Marta, benar saudara. Kalau porsi lebih banyak seperti Marta, kita akan capek. Makanya Tuhan bilang, Maria mengambil bagian yang terbaik. Kenapa saya bilang capek? Saudara baca baik-baik. Kita tidak usah buka ayatnya, ya. Marta dia komplain saudara. Tuhan, dia komplain karena Maria cuma duduk saja di kaki Tuhan. Dia komplain karena intinya dia sudah kecapean, kewalahan. Saudara, kita bekerja melayani Tuhan, kalau fokus kita cuma hanya bekerja, maksudnya melakukan, misalnya melayani, tapi kita tidak memberikan diri kita untuk duduk dia. Makanya kan ada rotasi dalam pelayanan. Nggak mungkin satu orang sepanjang tahun WL aja dia. Dari minggu pertama tahun yang baru sampai minggu ke-52 tahun itu dia aja yang WL. Nggak ada kan? Terjadi rotasi saudara. Saya pun perlu juga. Ya. Tapi puji Tuhan, minggu kedua nanti ada Pak Hoki, minggu ketiga ada lagi, ya. Jadi Bapak Ibu perlu, artinya supaya kita memberi diri kita bisa duduk diam, menikmati ibadah itu. Itu yang dimaksud saudara. Kok saya terus. Mari Bapak Ibu, sama-sama. Supaya kita sama-sama siap menerima perintah dari Tuhan yang tidak dapat dinegosiasi, tidak bisa ditawar-menawar. Karena yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti pemerintahan. Kalau pemerintahan kerajaan tidak ada tawar-menawar. Pemerintahan republik bisa tawar-menawar. Kalau hasilnya tidak becus, terjadi demonstrasi. Kerajaan terjadi demonstrasi, kelar besokannya nggak tahu jadi apa. Saudara bisa lihat kan, anak bungsu dia mau hidup menurut pemerintahannya, bukan bapaknya. Apa yang dilakukan bapaknya? Ikutin, dikasih. Nih, silakan. Apa yang terjadi? Makanan babi itu juga makanannya dia. Bahkan babi lebih dahulu makan. Kalau ada sisa, baru dia. Itu dampak dari kalau kita mengabaikan, menganulir perintah kerajaan Allah. Makanya kita hidup berkutat hanya kepada semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa lain. Kita juga cari itu. Kita berkutat sama-sama di situ. Mari yuk Bapak Ibu, sama-sama yuk kita sama-sama untuk kita mendahulukan kerajaan Allah Bapak Ibu. Supaya kekhawatiran kita berkurang, tingkat stres kita berkurang. Karena Tuhan katakan tetap ada kesusahan, tapi cukup satu hari, besok ada lagi. Tidak perlu yang kemarin ditambahkan untuk hari ini. Yang hari ini nanti akan kita pikul besok hari. Itu bukan definisi firman Tuhan.
Kalau kita masih seringkali terjadi hal itu, bahkan sudah menjadi biasa, mari kita ikuti pola firman Tuhan. Amin. Sama-sama kita ikutin pola firman Tuhan untuk kita ketahui bahwa sejujurnya saudara dan saya itu jauh lebih diperhatikan, jauh disayang oleh Tuhan ketimbang burung-burung di langit, ketimbang bunga bakung, ya, tumbuh-tumbuhan yang dihiasi oleh Tuhan, tanaman-tanaman itu. Tuhan lebih memikirkan tentang kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tidak terlalu bagus, tapi Tuhan itu sendiri yang akan memperbagusnya itu lewat Roh Kudus. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan, dan juga selanjutnya akan menerima ayat emas, perak, dan permata untuk kita sepanjang tahun ini. Ya, saudara boleh rangkaikan ayat itu, pasti itu benar-benar pas, cocok untuk kita. Walaupun ada banyak ayat di Alkitab, ya, karena kita sudah doakan. Mari Bapak Ibu, para pemain musik dan singer boleh maju ke depan. Nanti pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Minggu yang pertama di hari yang kedua tahun 2022 kita sudah bekali makan di dalam Tuhan. Jangan khawatir. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya jemaat GPDI Sikina Cibubur adalah jemaat yang mau bertumbuh, yang mau tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini begitu indah dan manis, ya. Menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita semua sepanjang tahun 2022. Kita diawali dengan kata jangan khawatir, dan biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Kris Putar-Putar yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan banyak susah, ya. Pasti nanti Tuhan berkati buka jalan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai mama, saya bersyukur. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan Tuhan untuk tampil ke depan. Salibmu
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan rasa syukur, kita semua akan mengambil. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Haleluya. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak sudah setia. Haleluya. Kami awali tahun ini Bapak yang baik dengan bersama. Ajar kami bersyukur Bapak. Ajar kami berterima kasih. Haleluya. Kalau bukan Tuhan menuntun kami, kalau bukan Tuhan yang memimpin kami tidak akan pernah bisa bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Lalu besar kasih-Mu Tuhan, lalu besar anugerah-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, tuntun langkah kami Bapa. Bawa kami pada segala kebenaran. Terima kasih Yesus, Engkau yang siap untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Engkau siap Tuhan mengulurkan tangan-Mu, mencurahkan berkat rohani, berkat jasmani bagi kami semua. Dan siang hari ini keberadaan jemaat GPDI Sekinah Cibubur, kami awali hidup ini dengan kebenaran firman-Mu, dengan perjamuan Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami selalu mengingat pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya.
kembali sudah menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus menyatu dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah apa yang kita lakukan pada saat ini, kita sama-sama percaya itu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik, korban kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita dan saya akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, dengan kesempatan yang Kau berikan untuk kami beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bahkan masuk dalam perjamuan kudus. Sebentar kami Tuhan akan memberikan apa yang telah Tuhan berikan sebelumnya kepada kami. Ajar kami Tuhan melalui tangan-tangan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan, untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Pada hati kami Tuhan, boleh dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Kau mendekati juga Tuhan, pelayanan kita Tuhan yang akan membawakan kepada kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Ampuni dosa pelayanan kami, sesyukur segala kami Bapa, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat itu pujian, bernyanyilah bagi Tuhan jua. Haleluya. Bagi Tuhan jua,
kita akan lanjut kepada pengambilan ayat untuk sebagai kekuatan bagi kita sepanjang tahun yang baru ini. Saya mengundang, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Biarlah setiap ayat yang kita ambil ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapa Surgawi. Hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Kami hanya andalkan Engkau. Kekuatan kami terdapat dalam firman. Sebab Engkau katakan Injil itu adalah kekuatannya Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau pakai kekuatannya Tuhan, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Itu menjadi landasan bagi kami, terang bagi kami ya Tuhan, untuk senantiasa menguatkan kami, mampu bertahan, mampu menerobos, mampu melakukan segala sesuatu yang lebih dari yang kami doakan dan pikirkan, karena Tuhan yang melakukan itu bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati setiap kami yang akan mengambil ayat-ayat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersuara, Tuhan yang sendiri yang berkata-kata lewat firman-Mu. Setiap ayat yang akan kami ambil ini, setiap yang kami rindukan untuk jawaban secara pribadi kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami akan mengambil ayat-ayat ini menjadi kekuatan, menjadi landasan bagi kami ya Tuhan, dan bahkan menjadi berkat yang melimpah untuk kami semua. Kami siap untuk menerima, mengambil ayat-ayat ini dengan ucapan syukur bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sambil menyanyi lagu yang tadi, bersyukurlah. Nanti mari maju satu-satu Bapak Ibu, langsung saja diambil. Boleh ambil dua? Oh, satu saudara. Untuk stop tahun depan kali ya. Baik. Silakan Bapak Ibu sambil kita menyanyi, nanti dipimpin oleh saya. Bersembahkan
Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Sudah ada semua di tangan saudara. Puji Tuhan. Saya akan baca ayat mas saya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa tua, sampai putih rambutmu, aku mengendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Menanggung kamu terus akan ya, ini enggak kelihatan, dan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang luar biasa, dan saya percaya kalau sampai saya ada saat ini, saudara sudah lanjut usia, lansia, Tuhan boleh terus melihara saya, dan saya sangat berharap biarlah terus Tuhan memakai kehidupan saya dimanapun Tuhan percayakan untuk saya terus melayani pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Acara selanjutnya pengumuman dan doa untuk penutup saya serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur ya buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan doa kami Bapa Tuhan yang ada di tempat ini, agar supaya di tahun 2022 jemaat Tuhan makin setia, makin bertumbuh, dan seperti kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan, biar kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, karena itu yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, semua kita sudah diberikan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang membuat saya untuk lebih memperhatikan apa yang ada di sekeliling saya, memperhatikan dan memiliki pikiran dan perasaan yang sama. Terlebih saya harus memperhatikan jemaat Tuhan. Puji Tuhan ya. Di sini saya mau katakan dan saya mau berterima kasih. Ya. Bukan saya mau apakan satu keluarga jemaat, tapi tidak. Pemeliharaan Tuhan inilah yang saya mau mensyukuri setiap saat dalam hidup ini. Ada satu keluarga jemaat Tuhan, kami hamba Tuhan yang ada di tempat ini mau mengucapkan banyak terima kasih yang setiap saat memperhatikan kami. Pagi-pagi kami belum bangun tidur, kami sudah dikirim makanan, kami sudah diberikan SMS, tidak usah masak. Saya percaya itu bukan karena kami, tapi semua karena kegerakan Roh Kudus dan karena berkat Tuhan ya. Walaupun dalam segala keterbatasan dan kekurangan ya, Tuhan pakai jemaat GPDI Sekinah Cibubur untuk memperhatikan kami. Kadang-kali saya berpikir Tuhan mampukan kami sebagai hamba Tuhan supaya kami juga dapat memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan. Sampai hari ini doa kami sebagai gembala, saya mendoakan supaya jemaat Tuhan diberkati. Lebih daripada itu, jemaat Tuhan makin setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendukung kami dalam doa, yang sudah setia dalam pelayanan ya, walaupun mungkin banyak kali seolah-olah kita tidak mampu
setiap ajakan di dalam pelayanan di tempat ini, khususnya untuk doa setiap hari Jumat. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, hadirlah di dalam ibadah ini. Mungkin secara manusia kami hamba Tuhan di tempat ini tidak bisa memberikan apa-apa secara materi, tapi ketahuilah setiap saat, walaupun kami tidak duduk atau kami tidak ambil bagian atau ada jam doa khusus, tapi setiap saat ya kami selalu berdoa bagi jemaat Tuhan. Kadang-kadang kami sebut namanya satu persatu waktu kami sedang duduk, tapi kadang-kadang kami hanya minta supaya Tuhan yang bekerja dengan Roh Kudus dalam hidup sidang jemaat. Seberapa banyak waktu Tuhan kasih, ya, mari kita pergunakan itu untuk Tuhan, walaupun kita sudah capek dan lelah mencari nafkah. Kita harus belajar tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau dengar ayat firman Tuhan dari Bapak Jackson. Saya bukan, Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang bilang saya terlalu cinta sama Bapak Jackson atau saya mengasihi dia. Ya, saya dia, tapi ini yang ngomong bukan jemaat ya. Ada satu anak putri, ya. Saya tidak bukan saya membela-bela Bapak Jackson, enggak ya. Tapi mari kita mau dengar dulu firman Tuhan dari Bapak Jackson. Sesudah itu Bapak Ringo, ya. Sesudah itu siapa lagi? Bapak Nenggolan, ya. Sesudah Bapak Nenggolan, Saudara Niko. Puji Tuhan, ayo. Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak. Haleluya. Dan bersuka-cita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah memilih sengsaraku. Amin. Telah memperhatikan kesesakan jiwa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Hari hari yang mendekat. Ibu Enda. Oh, Bapak Nenggolan. Maaf, Pak. Mazmur 23 ayat 1. Haleluya. Tuhan adalah saudaraku, datang keterangannya. Puji Tuhan. Pak Nenggolan setia ya. Dan Pak Nenggolan harus maju terus dalam Tuhan. Ya, ada banyak hal yang Bapak sudah lihat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Habis itu Ibu Endang ya. Bukan Ibu Endang dulu. Habis. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pak Lubis, ayo jangan lama-lama di Jakarta. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu Ya. dan malah yang berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Sebentar lagi Pak Lubis.
biola. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Dengan perak yang teruji 7 kali Yes. murnikan dalam mendapatkan Haleluya. firman-Nya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan. Amen. Haleluya. Sempat tahun 3 rumahnya di sana. GPDC kita cukup dapat sebongkol nasi. Amin. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, Amin. aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan Haleluya. di dalam Anak. Yes. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Sebelah tahun. Mazmur 84 ayat 12. Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaannya ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Haleluya. Lydia. Yohanes 10 ayat 10. Mencuri datang mereka untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Amin. Ini adalah segala perintah. Yes. Amin. Puji Haleluya. Tuhan, ya. Aku datang supaya mereka boleh memperoleh kelimpahan. Puji Tuhan. Bapak Pendeta putar-putar. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, seperti firman Tuhan tadi, tidak seolah-olah tidak kuat. Kami jujur, kami sebagai hamba Tuhan. Banyak kali kalau dengan kekuatan dan pikiran ini kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tapi kami sangat bersyukur pada Tuhan Yesus. Selalu memberikan kami kekuatan. Ada firman Tuhan yang memberikan kami sukacita. Ya, mari jemaat Tuhan, kita bergandengan tangan bersama-sama. Kita melayani Tuhan bersama-sama. Kita melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan bersama-sama. Agar supaya Tuhan selalu memberkati setiap perjalanan hidup saya, khususnya pelayanan yang ada di tempat ini. Ya, semua beban pelayanan ini tidak bergantung kepada kami, hamba Tuhan, tetapi juga bergantung kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar apa dari saudari Jessica. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Nanti kalau udah pergi London, ingat ya pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dia mau pergi ke Inggris. Bapak
pagi sudah bengkok, masih mau datang berdoa. Bapak Ibu, saya percaya semua kalau kita sehati bergandengan tangan bersama-sama dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, di sana Tuhan akan curahkan berkat-Nya. Di sana Tuhan akan kirim burung gagak untuk mencukupi kebutuhan saya dan saudara. Saudara mau alami, saya selalu alami burung gagak yang melambangkan orang-orang yang ada di sekeliling. Selalu datang membanggakan berkat-Nya. Maju terus dalam Tuhan, jangan khawatir. Firman Tuhan pagi hari ini sudah memotivasi saya dan saudara. Ya, kalau kita mau pakai, kita punya akal pikiran sendiri kekuatan, kita tidak akan pernah mau. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Dan apapun yang ada pada saya dan saudara, kita tidak perlu sombong. Semua itu hanya pinjaman. Satu waktu, semua itu akan ditinggalkan. Waktu kita pergi, kita tidak bawa apa-apa. Seperti pujian yang berkata, ku tak membawa apapun juga. Ya, mari kita setia kepada Tuhan. Boleh simpan uang beribu-ribu, berjuta-juta di bank, tapi ingat Tuhan, ya, ingat Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang Dennis baca dulu, siapa tahu nanti habis ini kau dapat kerjaan. Amin. Kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kasihlah berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27-28. Amin. Jadi kalau Oma ada panggil datang sini, datang ya, jangan takut, ya. Mulai dari perkara yang kecil, nanti Tuhan percayakan perkara yang besar, ya. Tadi saya tahu Bapak Pendeta sudah sampaikan firman Tuhan, ya. Apa namanya? Jangan biarkan sendiri. Tapi saya bersyukur, ya, ada yang sudah lagi usia, saya masih bisa bersihin gereja, saya masih bisa atur-atur bangku di gereja. Kalau mereka ada di Pulau Gebang, ya, saya masih, tapi saya menyanyi terus memuji Tuhan, dan saya tahu satu waktu jeripaya ini akan berakhir selama masih hamba masih perlu. Haleluya. Kita tidak akan pernah dapat membalas kasih Tuhan, ya. Hari ini kita sudah ambil firman ayat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan saya dan saudara, berakar dan boleh mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah kebenaran yang dapat juga dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jangan kita pikir karena kita hebat, kuat, segala sesuatu kita bisa dapatkan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya katakan itu hanya sementara. Ingatlah saudara-saudara kita yang belum diselamatkan, ya. Doakanlah mereka, walaupun kita tidak bersebut nama mereka, tapi doakanlah mereka yang ada di sekitar kita, ya. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan juga, ya. Jadi siapa yang harus pergi kepada mereka adalah saya dan saudara-saudara sekalian, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua pada siang hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh sidang jemaat Tuhan. Biarlah tahun 2022 adalah tahun yang memberkati saya dan saudara, ya. Sekali lagi, sekecil apapun yang kita terima, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jangan kita tunggu nanti kita dapat yang banyak baru kita tahu mengucap syukur. Sekecil apapun, belajarlah untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena di dalam ucapan syukur ada berkat Tuhan yang akan dicurahkan pada kita semua, ya.
ibadah tanggal 2 Januari tahun 2021 adalah ibadah yang memberkati kita semua. Pada siang hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita awali dengan perjamuan Tuhan, kita mendapat ayat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kekuatan. Jadi jangan anggap enteng firman Tuhan, ya. Saya ayat-ayat firman Tuhan saya simpan di dalam Alkitab, ya. Saya simpan dalam Alkitab. Nanti kalau jujur, kalau tidak cukup menerima ayat ini, itu saya ambil lagi, saya taruh. Tapi kali ini enggak, ya. Firman Tuhan ini saya sudah beli dari 2 tahun lalu, tapi itu tersimpan di mana saya mana firman Tuhan. Saya ditanya sama Bapak Pendeta Buta-Buta, Mama cukup enggak ayat-ayat firman Tuhan? Saya dengan iman katakan cukup, karena saya tahu kalau saya bilang tidak cukup, nanti dia akan pergi cari. Tapi puji Tuhan saya ketemu, sudah 3 tahun yang lalu saya beli ayat firman Tuhan ini, ya. Tapi sebelum itu bukan ini yang dikasih, yang masih sisa-sisa yang dulu. Nah, saya ketemu ini, saya bilang Tuhan Yesus baik. Berarti Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, ya. Sekali lagi, jangan takut, ya. Jangan takut menghadapi tahun 2022. Walaupun ada orang bilang saya lihat di TV, dibilang nanti ada banjir besar. Doakanlah itu, biar itu adalah banjir berkat yang datang kepada saya dan saudara, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan, memberkati. Tadi saya pikir betul anak remaja di sini waktu pergi tanya di POM, ya. Saya dengar di mana gereja POM-nya nggak mau jawab. Terus ada yang orang tanya gereja, mau cari siapa? Saya cari siapa? Mau cari gereja. Saya pikir tadi orang mau datang ini, ya. Terima kasih ya buat pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga betah pelayanan di sini. Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan. Semua kita siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita. Kembalikan sukacitanya untuk beribadah dalam nama Yesus. Allah kejauh oleh Roh Kudus. Untuk Bapak dan Ibu Manurung,
dan Bapak Charles dan Ibu Ros yang berada di kampung halaman saat ini. Tuhan jaga pelihara mereka. Doa kami ya Tuhan, sama dan berkatilah keluarga ini, agar supaya di hari-hari yang sudah lanjut usia, di hari-hari ini kami semua dapat terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa, tapi kami bersyukur kepada Bapa yang baik yang sudah pelihara kami sepanjang tahun 2021 sampai kami masuk di tahun 2022. Anugerah Tuhan yang begitu besar melimpah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada rencana jemaat Tuhan untuk memperbaharui usaha mereka, Tuhan tolong campur tangan dan buka jalan. Nama Bapa dipuji dan dibesarkan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya mereka dapat bekerja. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami hamba-hamba Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Kami tahu Bapa Engkau yang berdaulat di atas kehidupan kami hamba-hambamu, berdaulat di atas seluruh kehidupan keluarga sidang jemaat. Terima kasih. Segala pujian dan syukur kami hanya bagimu. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke rumah mereka. Tuntun pimpin langkah mereka, tibakan mereka dengan selamat sampai ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, penyertaan pimpinan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan.